of London. Disinilah hantu tanpa kepala Anne Boleyn gentayangan. Anne dihukum pancung atas perintah suaminya sendiri setelah gagal memberikan pewaris lelaki. Hantu Anne Boleyn ini gas kerap kali berkeliaran di Tower of London. Sang ratu kerap kali mengisengi para penjaga dengan sosoknya yang putih pucat tanpa kepala. Hai guys, it's Alwi and how are you guys? Cerita mistis selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi semua orang, terutama jika berkaitan dengan suatu tempat atau bangunan. Nah, meskipun membuat bulu kuduk kita berdiri, gedung atau daerah yang diyakini berhantu akan mengundang para petualang bernyali besar untuk menjelajahnya. Nah, dalam beberapa kasus yang akan saya bawakan ini guys, sebuah tempat yang justru lebih terkenal karena arwah penasaran yang menghantuinya dibandingkan dengan nilai sejarah yang dimilikinya. Apalagi kalau hantu yang diyakini penghuni tempat itu adalah wanita. Biasanya nih selalu ada cerita yang memilukan di baliknya guys. Seperti tempat-tempat rumah hantu-hantu yang paling terkenal dalam sejarah berikut. Furuhimaji merupakan salah satu benteng sekaligus kastil bernilai sejarah yang ada di prefektur Hyogo. Nah, kastil ini merupakan keberadaan tempat Okiku-Ido atau sumur Okiku. Nah, Okiku-Ido ini merupakan legenda mistis paling terkenal di Jepang guys. Dan disinilah tempatnya bersemayam arwah Okiku, seorang gadis cantik yang dibunuh dengan dilemparkan ke dalam sumur. Konon katanya guys, Okiku dihukum mati karena menghilangkan satu dari 10 pusaka milik tuannya. Kadang saat malam terdengar suara ratapan Okiku dari dalam sumur. Dia melolong sedih setiap menghitung jumlah pusaka yang tak genap. Dan jika ada yang mendengar tangisan Okiku, mereka harus meneriakkan kata 10 agar arwah tersebut tenang dan berhenti menangis. Anne adalah satu dari 8 istri Raja Henry ke-8. Anne dihukum pancung atas perintah suaminya sendiri setelah gagal memberikan pewaris lelaki. Sejak meninggal pada tanggal 19 Mei 1536, hantu Anne Boleyn ini gas kerap kali berkeliaran di Tower of London. Sang ratu kerap kali mengisengi para penjaga dengan sosoknya yang putih pucat tanpa kepala. Selain di Tower of London, penampakan hantu Anne juga dilaporkan terjadi di Havercastle, Bleaking Hall, Silk Ranch, dan Marwell Hall. Guys, masih ingat dengan boneka Annabelle yang muncul di film The Conjuring dan Annabelle? Nah, ternyata boneka ini benar-benar ada dan sekarang menjadi bagian dari Warren Occult Museum atau museum gaib. Museum yang berada di Modus, Connecticut ini menyampaikan benda-benda mistis dan berhantu. Pemilik sekaligus pengelolaannya adalah pemilik investigator fenomena paranormal Ed dan Lauren Warren. Di sana, Annabelle mendapat perlakuan istimewa. Boneka yang semulanya aslinya bersosok imut ini diletakkan di sebuah lemari kaca kecil. Di depan pintunya yang tersegel terdapat larangan kelas untuk membuka lemari. Pasalnya, boneka Annabelle masih sering memperlihatkan keanehan-keanehan di malam hari. Konon boneka ini kerap kali bergerak dan mengeluarkan suara-suara misterius dari dalam lemari tempatnya berada. Dilansir Mentamplos, The Headless Nun atau biarawati tanpa kepala adalah hantu wanita yang bergentayangan di kawasan French Port Cove, Kanada. Sang biarawati itu terus mencari kepalanya yang hilang sejak tewas pada tahun 1700-an. Nah, pada masa itu banyak sekali wanita terhormat dari Prancis yang dikirim ke Kanada untuk menjadi biarawati. Naas, biarawati yang satu ini menemui ajalnya ketika bertemu dengan sepasang pelaut yang keji saat mencari harta karun. Dalam cerita yang lain, sang biarawati dibunuh oleh seorang pria. Namun, akhir dari versi masing-masing itu tetap sama guys. The Headless Nun berkeliaran selama berabad-abad untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Siapa sih yang tidak mengetahui kisah si manis jembatan Ancol? Cerita hantu perempuan yang satu ini sudah menjadi salah satu urban legend di Jakarta. Bahkan sempat diadaptasi ke film dan sinetron horor. Konon si manis jembatan Ancol adalah seorang gadis lugu yang tinggal di Betawi pada zaman VOC. Gadis perawan yang katanya bernama Siti Arya atau Mariam ini menjadi incaran-incaran juragan kaya, namun memutuskan untuk melarikan diri daripada harus menjadi gundik. Namun nyawanya justru melayang di tangan dua orang centeng.
Jasadnya dibuang dari jembatan Ancol yang saat itu masih berupa jembatan gantung, dan sejak saat itu arwahnya bergentayangan di sana. Oke guys, itu saja untuk cerita hari ini. Menurut kalian guys, bagian mana yang paling seram? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di sini. Ya. Dan yang paling penting di sini, tolong subscribe channel ini. And thank you so much for you all guys. I'm Alwi Jayadi and see you next time.